Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing secara virtual. Teman-teman, untuk memasuki ibadah kita diundang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian, kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Nah, di hari ini tema kita adalah spiritualitas taman. Apa sih yang terlintas di benak teman-teman saat kita bicara soal taman? Pastinya sebenarnya taman itu punya kesan dan juga bentuk fisik yang berbeda-beda ya. Untuk itu, kali ini kita mau mengakui kesalahan kita melalui lagu untuk merenungi dosa kita terkait perbedaan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Sang Pengasih, dalam hidup kami sebagai pemuda, kami sadar bahwa kami seringkali menjadi pribadi yang mudah menghakimi orang lain. Kadang-kadang, sikap penghakiman itu muncul tanpa sadar. Kadang-kadang, kami juga secara sadar melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sering tidak mampu mengendalikan mulut dan pikiran kami. Kami juga sangat terbatas. Kami kesulitan menerima orang lain yang berbeda dengan kami. Bahkan ketika kami sendiri berbeda dengan orang lain, kami bisa membenci diri kami sendiri. Rasanya lebih mudah untuk membenci daripada menerima orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ajarlah dan mampukanlah kami untuk menerima setiap orang. Sama seperti Tuhan telah menerima setiap kami. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8 yang mengatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan
dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita menyanyikan pujian, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau membimbing dan menolong kami dari awal peribadahan kami hingga kami tiba untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertai kami ya Allah, berfirmanlah, berkata-katalah, sebab setiap kami yang mendengar peribadahan ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, perikop Alkitab yang akan kita baca diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Teman-teman pemuda GKI Palsi Gunung, pernah enggak dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda, satu ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang rumit, yang bikin pusing, lalu kita memutuskan untuk curhat sama orang yang kita percaya, entah itu teman, sahabat, pacar, orang tua, mentor, terserah siapa aja. Lalu ketika kita selesai cerita, respon yang kita dapatkan seperti ini. Udahlah jalanin aja, namanya juga kamu udah dewasa. Semakin dewasa ya pasti makin berat permasalahannya. Kalau kamu bisa melalui itu, maka imanmu akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kamu bisa melaluinya. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya udah, kamu akan di situ-situ aja. Hidupmu nggak akan berkembang. Atau kalimat kayak, ya elah, gitu doang. Lah gue udah gini, gitu, dan gue nggak ada ngeluh. Gue nggak ada mempertanyakan. Dan akhirnya gue jadi bertumbuh di dalam Tuhan. Pernah nggak teman-teman mendengar kalimat seperti itu atau respon seperti itu? Jika teman-teman pernah mendengar itu, saya punya pertanyaan untuk teman-teman yang cukup teman-teman jawab dari rumah. Pertanyaan yang pertama, untuk teman-teman yang pernah mendengar respon seperti itu. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar itu? Apakah teman-teman jadi terpacu, termotivasi, iya juga ya dia bisa, masa gua enggak? Iya juga, gua makin dewasa pasti makin berat beban hidupnya, masa gitu-gitu aja? Atau teman-teman jadi meragu, masa sih iman gua itu berdampak dari permasalahan yang sudah gua lewatin? Tapi teman-teman, kita juga perlu sadari kadang-kadang secara naluri dan secara natural kita suka bilang kayak gitu juga sama teman-teman kita. Ya udahlah, namanya juga hidup. Pasti makin berat lah permasalahannya. Nggak mungkin lah permasalahan anak umur 5 tahun sama kayak anak umur 20 tahun. Nah yang mau saya tanyakan, dari mana sih teman-teman dapat konsep berpikir seperti itu? Konsep berpikir bahwa beratnya permasalahan hidup dan semakin sering kita dapat permasalahan berbanding lurus dengan iman kita pada Tuhan. Dari mana teman-teman dapat konsep berpikir seperti itu? Saya nggak bilang itu salah. Tapi apakah teman-teman dapat itu dari YouTube, baca-baca di sosial media, baca di novel, motivator-motivator? Lalu teman-teman karena udah tertanam, akhirnya teman-teman bilang ke sahabat, namanya juga hidup. Atau memang teman-teman udah research,
Teman-teman sudah melakukan mini research terhadap pengalaman diri sendiri. Misalnya juga 1-5 orang bahwa ya Sin bener kok, semakin berat permasalahan orang, semakin sering dia melewati permasalahan, itu akan membuat dia semakin dewasa. Kalau kita lihat teman-teman, ini konsepnya kayak naik tangga. Kayak kita lagi naik tangga, ada tujuannya. Tujuan kita di sini, berarti kita harus ngelewatin ini. Saya nggak bisa bilang itu salah, karena dalam kehidupan kita sering pakai konsep berpikir seperti itu teman-teman. Contoh kecil, orang nggak bisa kuliah kalau dia nggak SMA, kalau dia nggak SMP. Kalau dia mau cepat, dia nggak mungkin dari SD langsung pindah ke kuliah, nggak mungkin. Dia harus melewati proses, paling tidak dia akselerasi kalau dia mau cepat. Ada step-stepnya untuk bisa sampai ke goal tertentu. Bahkan anak tangga sendiri, katakanlah gereja ini punya 100 anak tangga. Lalu dari depan gerbang teman-teman mau masuk ke gereja dan harus melewati 100 anak tangga. Menjadi konyol kalau teman-teman paksa anak bayi, balita, batita naik 100 anak tangga supaya bisa masuk ke dalam gereja. Bisa bahaya untuk otot kaki mereka. Logika ini membuat kita berpikir bahwa ya segala sesuatu itu ada stepnya. Manusia secara umum semakin dia dewasa, dia jatuh, dia bangun, dia belajar lagi, itu membuat kakinya jadi lebih kuat. Jadi ya kalau dia mau bisa naik 100 anak tangga ya kakinya harus kuat dulu. Secara umum kaki kita bertumbuh menjadi lebih kuat dan badan kita juga. Tapi teman-teman, kadang-kadang konsep berpikir nih jadi kita pakai untuk ngelihat iman. Makanya tidak heran ada banyak orang dewasa meremehkan iman anak kecil. Karena anak kecil selalu dibilang, tahu apa sih anak kecil? Atau anak remaja, tahu apa sih anak remaja? Anak kemarin sore. Karena apa? Karena kita ngeliat iman itu kayak ada tangganya, kayak ada goalsnya, kayak ada pencapaiannya. Dan ini dinamakan spiritualitas tangga. Teman-teman, ketika kita bicara soal kayak naik-naik level, jemaat di Korintus ternyata sudah mengalaminya lebih dulu. Di dalam surat 1 Korintus yang baru kita baca, di sini ada perpecahan teman-teman. Sebagai pengetahuan, Korintus saat itu adalah kota yang maju. Karena ada pelabuhan di kota Korintus. Kalau kita mau bikin perbandingan, sebuah kota yang akses pergerakan penduduknya itu banyak, ada bandara, ada pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, ada di satu tempat, dia pasti lebih maju dibandingkan desa terpencil yang kalau mau ke sana aja harus jalan kaki, nggak bisa naik yang lain. Harus menyeberangi sungai dan itu nggak ada perahu, harus menyelam sendiri misalnya. Pasti yang punya banyak akses kendaraan, punya banyak akses perpindahan, itu lebih maju dibanding tempat yang terpencil, yang susah untuk masuk ke sana. Internet nggak ada, barang-barang nggak ada, karena aksesnya susah. Dan Korintus adalah kota yang maju karena dia ada akses perpindahan. Dan kalau akses perpindahan teman-teman, yang pasti terjadi juga ada perpindahan penduduk. Entah itu jemaat Korintus keluar dari Korintus, atau ada orang asing masuk ke Korintus. Entah orang asing ini hanya sekedar transit, atau dia memang mau tinggal di situ. Tapi yang pasti yang terjadi adalah ada pertemuan di antara jemaat Korintus yang tadinya hanya orang-orang Korintus aja. Kemudian datang orang asing, ya jadi ketemu orang asing. Saya di sini di Palsi Gunung juga adalah orang asing. Untuk teman-teman semua yang penduduk asli di sini. Nah, karena saya orang asing, yang terjadi apa? Teman-teman melihat perbedaan. Oh, ternyata saya dari Pamulang, tapi asli dari Medan. Ternyata orang Medan yang tinggal di Pamulang terus tinggal di Depok, ternyata kayak gini gaya hidupnya. Ada yang beda dengan saya. Ternyata kepercayaan dia beda dengan saya. Hal-hal seperti itu kita temuin kalau kita bertemu dengan orang asing. Nah, itu dialami oleh jemaat Korintus, teman-teman. Di jemaat Korintus yang tadinya mereka satu,
satu pikiran, satu kebudayaan, satu kepercayaan, muncullah orang lain yang kemudian menghasilkan yang namanya keberagaman. Kata siapa keberagaman itu seru? Kata siapa keberagaman itu menyenangkan? Kita kalau bisa ya, kalau boleh bertaruh, keberagaman itu justru awalnya memecah belah. Tidak ada keberagaman yang menyatukan kita semua. Orang tadinya kita udah nyaman kok sama komunitas kita sendiri. Datang orang lain, itu bisa jadi ancaman. Pikiran, kebudayaan kita bisa jadi berubah karena ada orang asing. Dan itu yang terjadi di Korintus. Ada perpecahan di jemaat Korintus. Kenapa sih keberagaman itu memecah belah? Karena manusia punya kecenderungan untuk berkelompok, berkomuni dengan orang-orang yang sama kayak dia. Misalkan saya warna hitam. Kalau saya adalah hitam, sebisa mungkin saya nggak usah temenan sama yang kuning atau yang pink atau yang biru. Kalaupun memang saya harus berteman dengan orang yang berbeda dengan saya, biarlah itu abu-abu. Jangan terlalu beda, karena kalau beda nanti saya jadi nggak jelas identitasnya apa. Kalau saya orang Batak, sebisa mungkin saya nggak usah kenal deh dengan orang Manado misalnya. Atau orang Jawa. Orang Jawa yang sangat lembut, orang Batak yang dikenal dengan sangat keras. Sebisa mungkin saya nggak usah temenan deh sama yang begitu. Susah, komunikasinya susah dan sebagainya. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, jemaat Korintus harus menghadapi keberagaman. Dan sayangnya keberagaman ini memecah jemaat Korintus. Keberagaman apa sih yang dihadapi oleh jemaat di Korintus? Seperti yang kita baca tadi, yang dihadapi oleh jemaat di Korintus adalah keberagaman karunia. Mungkin di Korintus orang-orang punya karunia bernyanyi semua. Bisa sangat pro dalam bernyanyi. Lalu tiba-tiba datang orang asing yang dia karunianya berbahasa roh. Nah, orang Korintus pusing nih, harus menerima orang-orang berbahasa roh ini atau enggak. Akhirnya terjadi perpecahan, karena manusia juga punya kecenderungan untuk maunya diakuin, maunya dihargain, maunya dihormatin. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan dia, biasanya dia akan merasa, wah nanti jangan-jangan dia jauh lebih dihargain, jangan-jangan dia jauh lebih dihormatin dibanding saya. Dan surat yang ditulis oleh Paulus ini adalah respon Paulus terhadap perpecahan yang terjadi di Korintus, teman-teman. Paulus mengatakan bahwa ada banyak karunia, tetapi itu semua berasal dari satu roh. Karunianya berbeda-beda, tetapi itu semua berasal dari satu roh. Perhatikan kata berbeda-beda. Yang Paulus katakan adalah berbeda-beda, bukan bertingkat-tingkat. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih spesial, tidak ada yang lebih diakuin, tidak ada yang lebih dihormati. Karena berbeda-beda bukan bertingkat-tingkat. Seringkali kita ngelihat sesuatu itu kalau beda, ada tingkatannya. Kulit putih lebih cantik dibanding kulit hitam. Badan yang tinggi lebih cantik daripada badan yang pendek. Perbedaan seringkali jadi kita bikin kayak ada kastanya. Dibanding kita ngelihatnya kayak spektrum warna. Yang ya udah melebar aja. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Di sini Paulus menekankan bahwa meskipun karunianya berbeda-beda, semua karunia itu penting dan sama hebatnya. Karunia itu dianugerahkan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh roh yang sama, untuk membangun jemaat, bukan untuk memecah belah jemaat. Paulus di sini sadar betul bahwa orang-orang di Korintus itu pengen banget dihargain, dihormatin. Takut kalau orang lain jadi lebih dihargain, apalagi itu penduduk asing. Saya mau bilang di sini ya, dari kecil kita SD, SMP gitu ada pelajaran budi pekerti atau paling enggak PPKN di kurikulum lama. Itu kita diajarin untuk saling menghormati, saling menghargai. Terus kemudian teman-teman bertanya, berarti nggak boleh dong manusia pengen dihargai, pengen diakui.
Bukan gitu teman-teman. Setiap manusia, setiap kita di sini itu punya kebutuhan untuk diakui, dihormati, dan dihargai. Untuk itu kita diajarkan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Tapi yang salah, yang keliru adalah ketika itu menjadi gila kekuasaan, gila hormat, gila pengakuan. Kalau nggak ada itu dia nggak mau masuk ke dalam sebuah komunitas. Itu timbulnya dari ego sendiri. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri sehingga dia pengen banget kalau nggak ada itu dia kayak nggak bisa hidup. Bahkan saking pengennya dia hanya pengen diakuin, dia hanya pengen dihargain, tapi nggak mau melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Nah, sikap yang seperti itu justru malah menimbulkan perpecahan dan itu yang terjadi di Korintus. Mereka nggak mau menerima karunia yang lain. Orang-orang yang punya karunia lebih maksudnya dalam jumlah ya, misalnya 3 karunia, 5 karunia, atau orang-orang yang lebih baik skillnya dalam karunia itu, mereka nggak mau menerima itu. Akhirnya menimbulkan perpecahan. Dan Yesus tidak pernah menginginkan perpecahan sedikit pun terjadi di kehidupan kita. Karena seharusnya karunia-karunia antara saya dan teman-teman itu memperlengkapi kita, bukan malah membuat kita berkompetisi. Bukan malah membuat kita, wah dia udah bisa sampai di sana, saya juga harus ikut. Saya juga harus bisa lebih dari dia. Itu namanya berkompetisi teman-teman. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa merangkul satu dengan yang lainnya. Nah terus maksudnya apa nih Sin terkait dengan spiritualitas tangga tadi. Nah dari penjelasan ini teman-teman sebenarnya naik level itu udah gak relevan lagi. Ketika kita bicara soal iman. Kita nggak lagi sekolah, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu bukan sekolah, bukan pendidikan yang harus begini, harus begitu. Nggak ada standarnya. Dengan kita bicara soal naik level, berarti kita menetapkan standar bahwa hubungan sama Tuhan itu ya harus begini, sesuai standar di sini. Kalau kamu nggak nyampe di sini, kalau kamu di sini aja, ya udah, kamu nggak bertumbuh. Nah sementara mau dia di sini segala macam, siapa sih yang nentuin kalau bukan kita dan standar kita? Tidak ada spiritualitas, tidak ada iman yang lebih hebat. Orang dewasa tidak selalu lebih hebat daripada anak kecil ketika bicara soal relasi tentang bersama Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Bahkan di dalam dunia pelayanan tidak mungkin dan tidak boleh kita bilang bahwa anak kecil, ini pemuda ya, melihat anak sekolah minggu misalnya, ya elah anak sekolah minggu disuruh pelayanan di pemuda misalnya. Atau kita ada ibadah intergenerasi yang melayani anak kecil. Bisa apa sih anak kecil bikin kacau aja deh. Saya orang dewasa, saya jauh lebih ngerti tentang Tuhan. Hal-hal seperti itu seringkali terjadi. Dan saya memperkenalkan kepada teman-teman, seorang penulis, namanya Gary Thomas, dia menulis buku yang berjudul Sacred Pathways. Dia menuliskan ada 9 tipe spiritualitas manusia. Yang pertama adalah naturalis. Orang-orang yang naturalis ini menjumpai Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan ketika dia berada di tengah-tengah alam. Kalau dia melihat pepohonan, daun, bunga, dia merasa imannya bertumbuh. Lalu yang kedua adalah spiritualitas indrawi. Yaitu orang-orang yang ketika ibadah dia sangat mementingkan lighting, audio, visual. Itu hal yang penting buat dia karena itu menunjang iman dia. Sehingga kadang-kadang kita seringkali bilang ya aduh ibadah kok yang diperhatiin musiknya, ibadah kok yang diperhatiin gambarnya. Ya ternyata memang ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan melalui hal-hal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tradisionalis. Orang-orang ini berpegang pada tradisi, ritual, dan juga simbol. Ada orang yang sangat mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia melihat salib. Rasanya kalau gereja nggak ada salibnya dia mendingan nggak usah ibadah. Ketika dia ngelihat Alkitab, buat dia Alkitab menjadi simbol yang menjadi media perjumpaan dia dengan Tuhan. Lalu yang keempat adalah askese, merasakan kehadiran Tuhan melalui keheningan dan hidupnya biasanya bersahaja, penuh dengan kesahajaan. Kadang-kadang kita mikir, wah ini orang apa sih diem-diem mulu,
menghargai keheningan gitu, nggak jelas. Padahal ternyata melalui keheningannya dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kelima adalah aktivis. Biasanya teman-teman pemuda tahu nggak ya istilah-istilah aktivis, feminis, terus aktivis-aktivis bencana alam. Biasanya orang-orang begini kadang-kadang sering skip ibadah. Hari Minggu mereka tidak beribadah, misalkan mereka justru berdemo. Lalu kita yang di gereja seringkali bilang, wah ngapain sih bukannya ibadah? Imannya pasti nggak bertumbuh tuh. Belum tentu, teman-teman. Karena ada orang aktivis ini berjumpa dengan Tuhan ketika dia menyuarakan kebenaran, ketika dia membantu korban bencana alam. Lalu yang keenam ada pemerhati. Ada orang-orang yang dia bosan ibadah, tapi dia sangat senang memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Memberi perhatian, memberi kasih sayang. Dan itu cara dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang ketujuh adalah antusias. Nah, orang-orang seperti ini biasanya kita temui kalau ibadah dia harus loncat-loncat, dia harus tepuk tangan, dia harus menangis, ekspresif seperti itu. Ada loh orang yang bilang, lebay banget nih orang ibadah aja lebay. Padahal ternyata itu cara mereka berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kedelapan kontemplatif. Ini cara meditasi. Kita mengenal ada ibadah meditatif, itu ibadah Zentangle, ibadah Teze itu masuk ke ibadah meditatif. Ada orang yang ngantuk banget ikut ibadah Teze. Nyanyi diulang-ulang, nadanya sendu-sendu begitu. Tapi ada orang yang menikmati ibadah Teze dan itu sebagai cara dia berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang terakhir ada intelektual. Ini orang-orang yang mengasah pikirannya, dia baca buku, dia research untuk membuat imannya lebih dalam. Perjumpaan dengan Tuhan jadi lebih dalam. Dan setiap orang bisa memiliki lebih dari satu tipe spiritualitas. Mungkin teman-teman adalah orang yang pemerhati, aktivis, juga intelektual. Bisa 3, bisa 1, bisa 2. Nah, ketika kita menyadari bahwa ada ya 9 tipe spiritualitas. Ternyata ada 9 tipe manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka konsep naik tangga tadi jadi tidak relevan. Karena ternyata orang beda-beda. Dia nggak sama caranya berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita perlu mengenali tipe spiritualitas kita? Jawabannya perlu. Karena dengan kita mengenali tipe spiritualitas kita, kita jadi tahu karunia kita apa. Itu mengenali karunia juga. Kalau yang jadi bahaya itu kalau kita mikir, ya saya ke gereja mah cuman ya gereja aja, saya nggak tahu tipe spiritualitas saya apa. Itu jadi persoalan lain. Itu berarti kita harus pertanyakan Tuhan di mana dalam kehidupan kita. Teman-teman tadi di awal saya menyinggung tentang spiritualitas tangga. Tapi tema kita bukan spiritualitas tangga, tema kita spiritualitas taman. Spiritualitas taman adalah sebuah ide yang ditawarkan oleh Pendeta Yoas Adi Prastia dari GKI Pondok Indah. Dia mengatakan bahwa spiritualitas itu seperti taman. Di taman itu ada rumput, ada pohon, ada bunga mawar, bunga ini, bunga itu. Dan semuanya itu indah, tumbuh di jalurnya masing-masing. Ada yang rimbun, ada yang sedikit-sedikit. Ada yang mudah layu lalu bangkit lagi, ada yang terus mekar. Nah, spiritualitas kita ternyata bagaikan di taman. Kita semua di sini pemuda, seperti ada di dalam sebuah taman, saya misalnya rumput, teman-teman pohon, bunga. Dan apakah mereka yang di taman ini berkompetisi? Enggak, teman-teman. Mereka tumbuh di jalurnya sendiri-sendiri, mereka bertumbuh sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Maka tidak ada lagi naik-naik level, nggak ada iman yang downgrade, iman yang upgrade tuh nggak ada lagi. Iman kita bertumbuh di jalur kita masing-masing. Maka rekan-rekan pemuda, mulai dari hari ini marilah kita berhenti menghakimi hubungan orang lain dengan Tuhan. Kita harus berhenti ketika kita melihat orang lain kok kayaknya dia beda ya caranya berjumpa dengan Tuhan dengan saya. Nggak perlu dihakimin. Biarlah relasi dia dengan Tuhan, itu dia yang tahu, dia yang menilai, dan dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Justru yang harus kita lakukan adalah mendorong diri kita untuk bertumbuh,
mendorong juga teman-teman kita yang kelihatannya nggak tahu nih tipe spiritualitasnya apa. Lebih baik kita dorong mereka untuk cari tahu, kamu tipe yang gimana ya orangnya. Ada 9 nih yang udah tercatat, mungkin ada lagi yang lain. Yuk coba kita cari tahu. Ketika kita sudah membantu teman-teman kita, ya sudah biarlah dia bertumbuh menurut spiritualitasnya masing-masing. Tidak ada iman yang lebih hebat, tidak ada iman yang lebih dewasa, tidak ada iman yang lebih tinggi, tidak ada iman yang lebih rendah. Hanya Tuhan dan kita yang tahu seberapa dalam relasi kita dengan Tuhan. Ini juga berlaku ketika kita masuk dalam dunia pelayanan. Janganlah kita merendahkan karunia-karunia orang lain. Janganlah kita merendahkan talenta-talenta orang lain. Sebaliknya justru kita harusnya membantu mereka kalau memang kita merasa ada yang perlu dibantu. Dan membiarkan mereka berkembang. Jangan juga kita takut tersaingi. Jangan juga kita takut, wah dia kayaknya lebih ini. Nggak boleh nih, saya harus singkirkan dia supaya saya tetap dipakai di sini. Tidak. Mari kita bertumbuh. Mari kita berkembang. Semakin dewasa menurut cara kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat merangkul setiap karunia yang kita punya dan juga yang orang lain punya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya melalui firman ini kami dapat sama-sama berubah. Yang tadinya kami mengucilkan diri kami sendiri, mengucilkan orang lain, kami mulai Tuhan mampukan untuk saling merangkul, saling memperlengkapi, dan saling memakai karunia kami untuk mewarnai kehidupan kami masing-masing dan juga kehidupan kami dalam berjemaat. Mampukan kami Tuhan, serta ampunilah setiap kami yang selama ini sering membeda-bedakan, sering menganggap bahwa segala sesuatu itu menjadi sebuah perlombaan, khususnya iman kami terhadap Tuhan. Biarlah kami bukan membeda-bedakan, bukan membanding-bandingkan, biarlah kami tidak mempertandingkan iman kami, tapi biarlah kami saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling bertumbuh di jalur kami masing-masing. Saat ini juga kami mengingat kehidupan teman-teman kami di Komisi Pemuda GKI Palsi Gunung. Teman-teman kami yang masih menempuh studi dalam perkuliahan, kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam perkuliahan, setiap proses yang mereka harus lalui, rasa jenuh, rasa lelah, kiranya Tuhan yang memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan juga memberkati setiap teman-teman kami yang dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan, apapun yang menjadi aktivitas mereka sehari-hari, Tuhan yang juga menolong dan memampukan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau mau berjalan bersama-sama dengan teman-teman kami ini, di tengah-tengah rasa sedih, hancur, kecewa, marah, bosan, jenuh, yang mungkin saja menimpa mereka. Tuhan, kiranya Engkau mau mengasihani mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk pemuda yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong teman-teman kami juga, yang namanya tidak bisa kami sebutkan karena keterbatasan informasi yang kami punya. Tetapi jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang mau menolong melalui tangan-tangan yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang menggumuli pasangan hidup, teman-teman yang saat ini menjalin relasi dengan orang yang mereka pilih. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas hubungan ini,
atas hubungan yang mereka jalani. Biarlah hubungan ini Tuhan landasi dari komitmen dan cinta yang dari Tuhan. Biarlah melalui relasi ini nama Tuhan tetap dimuliakan. Teman-teman yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup juga, biarlah Tuhan yang mau menolong mereka dalam proses pencarian. Biarlah teman-teman kami mencari pasangan hidup yang tepat untuk jadi penolong yang sepadan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman pemuda yang saat ini mengalami kedukaan. Teman-teman yang kehilangan saudara, teman, atau orang-orang yang dikasihi. Atau teman-teman yang mungkin sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi tetapi masih diselimuti duka. Kiranya Tuhan yang juga memberi penghiburan. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang yang tinggal bersama dengan kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin keberadaannya jauh dari kami. Tuhan, Engkau tahu kami mengasihi mereka, kiranya Engkau yang juga mau menolong mereka dalam kehidupan mereka. Karena kami mengasihi mereka. Kami berdoa untuk Komisi Pemuda GKI Palsi Gunung. Kami berdoa untuk setiap pengurus. Kami mendoakan komitmen dan hati mereka. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka hati sebagai seorang hamba yang mau melayani meski lelah, meski jenuh, meski menemukan hal-hal yang mungkin menjengkelkan. Tapi kiranya Tuhan yang terus mau menguatkan hati para pengurus. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan di pemuda juga. Setiap orang yang berperan dalam melayani, Tuhan yang juga kiranya menyertai mereka. Tuhan yang memberikan dan meneguhkan mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program-program yang telah disusun oleh para pengurus. Kiranya Engkau berkenan atas setiap rencana-rencana kami. Apabila ada yang gagal, apabila ada rencana-rencana yang ternyata harus diubah, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, biarlah itu kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami tidak larut dalam kekecewaan, dalam rasa stres, apalagi sampai lari dari tanggung jawab kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GKI Palsi Gunung, setiap orang yang melayani di gereja ini, mulai dari pendeta sampai para penatua, dan juga setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dalam pelayanan kami. Demikian juga untuk program-program yang telah direncanakan oleh gereja GKI Palsi Gunung. Tuhan, Engkau kiranya mau menolong dan memampukan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengingat kapal KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam. Kami mengingat orang-orang yang berduka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, yang menjadi korban dari tenggelamnya kapal tersebut. Engkau yang mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kehilangan, mereka yang hancur hatinya, mereka yang kaget, mereka yang harus beradaptasi karena kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Kasihanilah mereka Tuhan, kasihanilah kami, dan kuatkanlah kami. Kami juga mengucap syukur untuk hari pendidikan yang boleh sama-sama kami rayakan di hari ini di tanggal 2 Mei. Terima kasih Tuhan karena melalui hari pendidikan ini kami bisa mengingat kembali makna pendidikan dalam kehidupan kami, dan kami menghargai pendidikan formal, informal yang telah terjadi yang pernah kami tempuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar setiap doa dan permohonan kami. Doa kami ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Seperti di surga,
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimkannya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkannya langsung ke gereja untuk mendasari persembahan kita dengan Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terik. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kami. Kami telah memberikannya dengan hati yang penuh syukur. Pakailah persembahan ini untuk menolong dan memberdayakan orang-orang lain ya Tuhan, supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Teman-teman, diundang kembali berdiri. Kini kita sudah di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini, teman-teman memahami dengan lebih baik mengenali spiritualitas dalam diri tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Di hadapan-Mu membawa hancur hati.
Teman-teman pemuda GKI Palsi Gunung, kembalilah dalam realita kehidupan dengan damai, saling menerimalah satu dengan yang lain, rangkullah orang-orang di sekitarmu dengan setiap karunia-karuniamu, serta pakailah karuniamu untuk menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.